Oke, assalamualaikum. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nandi Anastasia. Di kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan mengenai assignment 13 atau tugas ke-13 dalam data mining. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah teknik klasifikasi dalam data mining yang bernama market basket analysis, dan saya akan menjelaskannya ke dalam bentuk Rapid Miner Studio. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Association rule mining. Association rule mining adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Oke. Contoh aturan asosiatif dari analisis pembelian di suatu pasar swalayan adalah dapat diketahuinya berapa besar kemungkinan seorang pelanggan membeli roti bersamaan dengan susu. Penting tidaklah suatu aturan asosiasi ini dapat diketahui dengan dua parameter, yaitu yang pertama adalah parameter support, adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkatan dominasi suatu item atau item set dari keseluruhan transaksi. Ukuran ini menentukan apakah suatu item atau item set tersebut layak untuk dicari confident tersebut. Misalnya, dari keseluruhan transaksi yang ada di pasar swalayan atau e-commerce, seberapa besar sih tingkat dominasi yang menunjukkan item A dan item B dibeli bersamaan? Lalu untuk parameter selanjutnya adalah confident, adalah suatu ukuran yang menunjukkan hubungan antara dua item secara kondisional. Misalnya, seberapa sering item B dibeli jika orang tersebut membeli item A. Oke, seperti itu penjelasan mengenai association rule mining. Lalu kenapa association rule mining ini disebut market basket analysis? Karena analisis asosiasi ini menjadi terkenal karena aplikasiannya atau pengaplikasiannya untuk menganalisis isi keranjang belanja di pasar swalayan. Jadi teknik klasifikasi atau analisis ini sangat terkenal di bidang e-commerce ya, karena pengaplikasiannya menganalisis isi keranjang belanjaan. Nah, analisis asosiasi rule mining ini juga sering disebut market basket analysis ya, karena itu tadi teknik aplikasiannya di bidang pasar ya, atau market. Oke, atau e-commerce. Kita lanjut. Adapun komponen-komponen untuk membangun sebuah proses dalam Rapid Miner ya. Di sini untuk komponen pertama adalah dataset. Di sini saya akan membuat sebuah dataset daftar makanan dan akan saya buat di Excel ya. Lalu saya import ke Rapid Miner. Jadi kita tidak menggunakan dataset yang disediakan oleh Rapid Miner, tapi kita buat sendiri. Oke. Untuk operator-operatornya ini terdapat 3 operator penting ya untuk melakukan analisis menggunakan market basket. Yang pertama adalah create association rule, lalu FP growth, dan numeratial to binomial. Adapun akan saya jelaskan ketiga operator tersebut, dimana create association rule adalah menganalisis data pada frequent event pattern menggunakan kriteria support dan confidence untuk mengidentifikasikan suatu relasi antara item. Frequent event pattern digali menggunakan operator FP growth. Lalu operator create association rule ini menggunakan frequent item set dan menghasilkan association rule. Oke, kita lanjut. Operator FP growth mengkalkulasikan semua frequent item set dari input yang diberikan menggunakan struktur data FP tree atau frequent tree. Adalah wajib bahwa semua atribut dari masukan merupakan bilangan binomial atau true false. Jadi value-nya itu kita harus buat sebagai bentuk binomial. Oleh karena itu, kita membutuhkan operator tambahan bernama operator numeratial to binomial, berfungsi untuk mengubah nilai atribut yang berada pada tabel transaksi makanan tersebut yang awalnya integer ya, kita akan ubah menjadi binomial. Maka diperlukan operator ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Kita akan buat, pertama-tama kita akan buat datasetnya bernama dataset daftar makanan. Saya akan buat di Excel. Oke, sekarang kita lanjut ke pembuatan komponen-komponennya ya. Yang pertama kita akan membuat datasetnya yang bernama daftar makanan. Akan saya buat di Excel.
Oh ya, sebelumnya saya sudah membuat tabelnya ya. Di sini terdapat 8 atribut yang saya buat, dimana terdiri dari TID, pena, roti, mentega, telur, bunci, susu, dan kecap. Kalian bisa menambahkan atribut baru, misalnya seperti saus ya, sirup, dan lain-lain sesuai sesuka kalian. Oke, dari atribut tersebut saya membuat nilai atau value-nya dengan range dari 0 sampai 1. Kenapa nilainya 1, 0 dan 1? Karena kita akan mengubah nilai-nilai ini ke dalam bentuk binomial atau true dan false, dimana 1 adalah true dan 0 adalah false. Tapi di Excel ini bentuknya masih integer ya, masih general. Nanti kita akan ubah ke dalam bentuk binomial atau true dan false di rapid manner menggunakan operator numerasial to binomial. Oke, setelah kita buat tabel ini, kita save saja ya. Kita save, simpan file Excel workbook ini di tempat yang kalian inginkan ya. Di sini saya akan menyimpannya di dokumen rapid manner. Di sini saya sudah menyimpan, saya klik cancel saja. Untuk kalian setelah ya mau simpan di drive C atau E setelah. Yang penting kalian ingat lokasinya di mana. Setelah kita simpan, maka kita lanjut ke rapid manner. Oke, ini merupakan tampilan utama dalam menu rapid manner studio ya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah proses baru terlebih dahulu ya. Langkahnya itu seperti ini, kita klik file, lalu klik new process. Nah, di sini saya akan memulai sebuah proses dengan tampilan layar blank saja ya. Kalian juga bisa menggunakan template proses yang disediakan oleh Rapid Manner Studio dalam klasifikasi market basket analysis. Tetapi saya tidak menggunakan template ini, saya menggunakan yang kosong saja ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengimportan data dengan cara kita mengimport data yang kita buat tadi di Excel ke dalam repository Rapid Manner Studio. Caranya kita ke panel repository, lalu kita klik import data. Nah, di sini ada bacaan where is your data, di mana data kamu saya simpan di my computer, di komputer saya. Lalu di mana tadi saya taruh ya, tadi saya taruh di folder dokumen Rapid Manner. Untuk kalian mungkin beda ya, kalian simpan di mana. Setelah itu kita klik next. Oke, ini merupakan tabel yang kita buat tadi ya di Excel. Lalu sebelum kita lanjut ke step selanjutnya, kita blok dulu mana sih sel-sel yang terdapat atributnya. Contoh seperti ini, yang terdapat atribut itu kan ada di sel 2 ya, TID, pena. Lalu kita blok sampai ke sel 7. Kenapa sel 1 tidak diblok? Karena di Excel tadi saya membuat tabelnya dimulai dari sel 2. Oke, seperti itu. Jadi kan harus menentukan atribut-atributnya dan value-value-nya harus diblok terlebih dahulu. Setelah diblok, ini kan TID, pena, roti ini kan masih dalam bentuk nilai atau value kan ya, belum didefinisikan sebagai header atau atributnya, karena atributnya itu masih berada pada baris pertama, sedangkan baris pertama itu kosong. Oke, caranya kita tentukan dulu bahwa baris 2 adalah atributnya dengan cara kita klik aja nih tombol atas ya, sudah selesai. Jadi sel 2 adalah atributnya, sel 3 sampai sel 7 adalah value atau nilainya. Jadi untuk sel 1 tidak akan diikutkan. Kita klik next. Oke, ini kan tadi kan data yang kita buat di itu nih Excel ya, nilainya masih integer. Nah, nanti akan kita lakukan pengubahan.
dari integer ini ke dalam bentuk integer atau nomor rasial ya, kita akan ubah ke dalam bentuk binomial atau true dan false, di mana satu adalah true dan 0 adalah false. Tapi ini masih dalam bentuk integer. Kita akan melakukan pengubahan di proses nanti. Sekarang kita masih melakukan pengeditan data ya. Oke, sekarang kita lihat dulu apakah data sudah sesuai dengan yang kita masukkan. Wah, masih beda ya. Soalnya kan TID kan tadi kan nilai 001, 002, 003. Tapi di sini 1, 2, 3, 4, 5. Beda ya. Nah, kita menentukan dulu. Agar sesuai, kita ubah. Ini kan tipenya kan teks ya. Kalau dalam database namanya varchar kalau nggak salah. Kalau dalam pemrograman namanya string. Nah, kalau dalam di sini namanya polinomial. Ya, sama ya. 001, 002, 003. Kita klik next saja. Next. Lalu kita simpan di repository. Bisa langsung kalian simpan, tapi saya sudah membuat sebuah folder bernama dan saya simpan di sini saja. Sebenarnya saya sudah mengimport data tersebut nih, tapi nggak apa-apa, saya tiban saja. Saya klik finish, overwrite, nggak apa-apa, tiban aja. Oke, data sedang diproses ya. Ini merupakan hasilnya, ada TID, pena, kecap, tapi ini belum ada prosesnya mas. Nah, maka dari itu kita akan melakukan sebuah proses dengan cara mendrag dataset ini ke dalam panel proses. Oke, sekarang transaksi makanan sudah diretrieve atau dipanggil ke dalam proses. Lalu market basket analysis ini membutuhkan 3 operator utama. Ini bernama operator FP growth. Kita drag saja dulu. Lalu yang kedua apa tadi ya? Association nih. Lalu yang terakhir nomor rasial to binomial. Oke. Sudah ada semuanya nih, tapi port-portnya belum terhubung. Nah, di sini kita akan menghubungkan pertama-tama adalah retrieve transaksi makanan dengan port nomor rasial binomial. Loh, kok operator nomor rasial to binomial dulu? Kenapa? Karena operator FP growth adalah wajib bahwa semua atribut dari masukan merupakan bilangan binomial, true atau false. Nah, di sini tipenya masih integer, masih nomor rasial. Maka dari itu kita ubah dulu menggunakan operator ini agar bisa terhubung ke FP growth. Setelah terhubung, nah di sini kita tentukan mana saja yang mau kita ubah menjadi binomial, true dan false. Kalian bisa single. Karena saya ingin mengubah semuanya ke dalam binomial, saya klik alt saja. Lalu kita hubungkan port example nomor rasial to binomial ke port example FP growth. Oke, kenapa nggak port ori saja bang? Karena sebentar nih, untuk port example numerik atribut dikonversikan menjadi atribut melalui output ini ya. Untuk yang original, yang ori, numerik atribut dilewatkan tanpa konversi. Jadi kalau original ini percuma kita menggunakan nomor rasial to binomial, karena yang kita lakukan pengubahan nggak bakalan dimasukin ke dalam FP growth seperti itu. Jadi misalnya nih, data tadi kan transaksi makanan kita ubah kan dari semuanya ya, dari buncis, kecap menjadi binomial ya. Nah, kita harus menggunakan port example agar bisa dikonversikan menjadi binomial atribut. Nah, cara mengkonversikan itu melalui port ini, port example. Oke, setelah itu mohon maaf ya kalau agak belibet bicaranya. Kita tentukan dulu supportnya. Kan dalam market basket analysis kan ada support dan confidence. Nah, di sini saya akan menentukan minimal supportnya itu 30%, atau kalau dalam bentuk ini 0,3 ya. Setelah sudah kita lakukan ituan,
Lalu kita ubah-ubah dulu. Sepertinya nggak ada ya, nggak ada yang kita ubah lagi ya. Oke, setelah itu kita hubungkan FB Growth ke create association dengan port frequent ke port item. Kok ini port frequent bang, kenapa nggak ke sampel lagi? Karena sebentar, kita skip nih, input yang diberikan dilewatkan tanpa adanya perubahan. Nah tapi kan di sini kita kan melakukan perubahan support tuh 0,3%. Jadi kita menggunakan frequent. Kalau menggunakan port example dilewatkan proses itu, proses yang kita lakukan pengubahan di parameter FB Growth. Jadi kan kita akan melakukan pengubahan parameter di sini ya. Nah akan dikirimkan melalui port frequent ke port ITA, bukan port example ya. Kalau port example nggak bakalan ituan, nggak bakal dikonversikan nilai support ini parameter FB Growth. Oke, langsung kita hubungkan. Oh ya, sebelum kita hubungkan, kita tentukan dulu tadi kan minimal supportnya ya di FB Growth. Sekarang menentukan minimal confidence-nya, kita bikin 0,5 aja, 50%. Lalu kita klik run. Sedang diproses. Ya, ini merupakan tabelnya, hasil dari premis dan conclusion dari market basket analysis yang kita buat tadi. Di sini terdapat 152 nomor ya. Di sini terdapat premis, jika orang membeli roti, telur, susu, dan kecap, maka konklusinya adalah mentega. Supaya mentega ini dapat dibandel ke dalam premis ini dengan nilai support 0,2 atau 20%, confidence-nya 1. Oke. Jadi dari premis misalnya ada orang ada orang A membeli telur dan kecap. Nah, bagaimana caranya agar si pembeli tersebut membeli item ini, mentega, roti, dan susu? Caranya adalah dengan membuat sebuah bundle yang menghubungkan antara kelima item ini, telur, kecap, mentega, roti, dan susu. Jadi mentega, roti, dan susu ini dapat ikut terbeli juga, seperti itu. Nah tapi ini kan terlalu banyak ya datanya, sampai 152. Nah bagaimana kalau kita ganti supportnya yang tadinya 20%, kita naikkan menjadi 90%, maaf 95%, kita ubah yang tadi 20% menjadi 30% menjadi 95%. Oke, kita ubah menjadi 95% ya. Minimal supportnya 95% berarti 0,95 ya. Oke. Kita ubah juga nilai confidence-nya juga 0,95% juga ya. Oke, setelah kita ubah nilai confidence-nya menjadi minimal 95% dan nilai supportnya 95%, kita run. Lagi dijalankan. Oke, sekarang outputnya menjadi lebih dikit ya. Hanya ada 104 output. Nah, dengan minimal confidence 95% dan minimal support 95%, jadi terdapat 104 rules yang lebih dipercaya gitu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya mendapatkan referensi dari modul data mining. Oke, ini ada kutipan sedikit dari saya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum, terima kasih, nantikan video selanjutnya dari saya. Thank you, bye.